What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranda. Di sini saya akan menjelaskan video pada part 3. Oke, ini merupakan video terakhir dari saya yang menjelaskan tentang sejarah seni rupa Tiongkok dan Jepang dari mata kuliah sejarah seni rupa Timur yang diampu dosen Bapak Adik Cerah Kurnia Ajis SPD MP. So, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu sejarah seni rupa Tiongkok. Saya akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa Tiongkok. Bangsa Tiongkok merupakan bangsa yang besar. Jumlah penduduknya besar, wilayahnya besar, dan mereka juga memiliki kebudayaan besar. Karya seni peninggalan kuno hingga sekarang menjadi para koleksi para pencinta seni. Dihargai sangat tinggi. Nah, apa aja sih karya seni peninggalan bangsa Tiongkok? Yakni seperti patung, relief, lukisan, keramik, kaligrafi, hingga karya arsitektur lainnya. Memiliki ciri khas bangsa Tiongkok yang tersendiri. Karya mereka sangat berbeda dibandingkan dengan karya bangsa lainnya. Selama masa berabad-abad, penguasa jatuh bangun, kaisar dan dinasti silih berganti. Karya seni terus diproduksi oleh para seniman maestro yang mengabdi pada raja setiap dinasti, menghasilkan gaya dan corak karya seni yang sangat berbeda dengan dinasti lainnya. Apa sih itu dinasti? Dinasti adalah keluarga yang memegang kekuasaan turun-temurun selama beberapa generasi. Ada beberapa dinasti di Tiongkok yang berkuasa selama ribuan tahun. Setiap di keluarga secara turun-temurun berkuasa hingga ratusan tahun. Dinasti yang paling tua adalah dinasti Shang yang berkuasa sekitar 500 tahun, sekitar 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Meskipun kebudayaan sangat tua, kebudayaan logam sudah dikenal dalam dinasti ini. Berbagai macam senjata dan karya seni terbuat dari batu dan perunggu. Dinasti berikutnya adalah dinasti Zhou, berkuasa sekitar 1245 sampai 256 sebelum Masehi. Pada dinasti ini sudah dimulai diciptakan karya seni dari berbagai macam logam, dari perunggu hingga emas. Karya seni rupa juga dibuat dari kayu, sutra, dan keramik. Selain itu, juga telah dikenal luas pemakaian kaca cermin dan bel dari perunggu. Dinasti berkuasa berikutnya adalah dinasti Han dan Qin. 6 dinasti lainnya yang berkuasa sekitar 221 sebelum Masehi hingga 589 sesudah Masehi. Periode penting sejarah Tiongkok kuno pada zaman ini diciptakan karya seni patung prajurit dengan kuda yang jumlahnya lebih dari 6.000 buah. Dinasti Tang yang berlangsung tahun 618 sampai 907 merupakan abad keemasan bangsa Tiongkok. Karya seni maju pesat termasuk lukisan, keramik, karya logam, musik, dan sastra. Lukisan piktorial dan lukisan dekoratif juga berkembang pesat. Dinasti Song berlangsung tahun 960 sampai 1279. Pada era ini didirikan berbagai sekolah seni. Banyak seniman dibiayai oleh kerajaan. Lukisan burung dan bunga banyak diciptakan untuk memenuhi selera keindahan para bangsawan. Selain itu, lukisan panorama juga banyak diciptakan. 3 dinasti yang berkuasa berikutnya adalah dinasti Yuan, berlangsung tahun 1979 sampai 1369. Dinasti Ming berlangsung tahun 1368 sampai 1644. Dan dinasti Qing berlangsung 1644 sampai 1911. Pada zaman dinasti Ming, tembok raksasa Tiongkok dibangun. Pada era ketiga dinasti ini, seni rupa semakin berkembang pesat. Lukisan, patung, relief, kaligrafi, dan keramik berkualitas tinggi. Memasuki abad 20 hingga kini, bangsa Tiongkok bermetamorfosa dari bangsa tradisional menjadi bangsa modern. Mereka tidak hanya hebat di bidang seni rupa, mereka telah menjadi kekuatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan militer terdepan di dunia. Wilayah yang terakhir pada sejarah seni rupa Timur yakni karya seni Jepang. Bangsa Jepang adalah bangsa super, bangsa yang mampu bangkit dari keterpurukan dan kekalahan perang. Bom atom yang dijatuhkan oleh pesawat Amerika Serikat menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima pada awal bulan Agustus 1945 memaksa Jepang menyerah dan menyatakan kalah. Jepang gagal menguasai dunia dengan perang, tapi
tetapi berhasil menguasai dunia dengan kekuatan ekonomi dan industrinya. Seperti produk-produk yang kita gunakan sampai sekarang ini, made in Jepang, dari jam tangan, kompor, peranak, nasi, kulkas, kamera, laptop, sepeda motor, hingga mobil dan rumah-rumah kita. Jepang tidak hanya super di bidang ekonomi dan industri, tetapi juga karya seni rupa. Manga atau komik Jepang menguasai dunia. Masyarakat dunia juga anak-anak Indonesia sangat akrab dengan manga Jepang seperti Naruto, Shinchan, Sailor Moon, Doraemon, Hello Kitty adalah beberapa karya seni rupa Jepang yang sangat terkenal dewasa ini. Di zaman dahulu, karya seni rupa Jepang juga mampu mempengaruhi seni lukis seniman-seniman termuka Eropa. Seniman impresionisme Prancis Edgar Degas 1834 hingga 1507 dan pelukis post-impresionisme Belanda Vincent van Gogh 1853 sampai hingga 1890 dipengaruhi oleh karya seni cat Jepang. Dalam berkarya seni rupa, Jepang terbagi dalam beberapa periode yang berlangsung antara 11.000 tahun sebelum Masehi hingga seni kontemporer setelah Perang Dunia Kedua. Periode ini merupakan periode seni rupa Jepang terbagi dalam periode seni Jomon, Yahoi, Kofun, Asuka, dan Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Ajushi, Momoyama, dan Edo. Periode seni berikutnya adalah seni yang diciptakan sebelum sesudah Perang Dunia Kedua, serta seni kontemporer. Seni Jomon adalah periode yang berlangsung antara 11.000 hingga 300 tahun sebelum Masehi. Disebut seni Jomon karena pada periode ini bangsa Jomon telah menciptakan bencana yang dihiasi terbuat dari tanah liat. Periode seni Asuka dan Nara berlangsung tahun 552 hingga 784. Periode ini disebut Asuka dan Nara karena pada zaman ini pusat pemerintahan Jepang berada di lembah Asuka dan kota Nara. Pada era ini dipengaruhi kebudayaan bangsa Tiongkok terhadap bangsa Jepang. Sistem tulisan, pengejaan, pemerintahan, birokrasi, hingga karya seni banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Selanjutnya adalah seni Heian, berlangsung antara tahun 794 hingga 1185. Pengaruh ajaran Buddha kuat pada seni yang diciptakan periode Heian. Periode selanjutnya seni sangat dipengaruhi oleh ajaran tersebut, yaitu pada periode seni Kamakura, Muromachi, Ajushi, Momoyama, dan Edo. Di zaman modern didirikan lembaga pendidikan yang menghasilkan seni rupa berkualitas tinggi. Sekolah seni Jepang terkemuka adalah Tokyo Arts, universitas yang sangat selektif menerima murid. Institusi pendidikan seni lainnya adalah Tama Arts, universitas yang juga terdapat di Tokyo. Melalui pendidikan berkualitas, bangsa Jepang menjadi bangsa super. Mereka unggul hampir di semua bidang kehidupan. Ilmu, teknologi, dan seni dipelajari hingga kesungguhan dan ketekunan, sehingga mereka benar-benar menjadi ahli. Keahlian mereka didukung oleh kreativitas dan produktivitas. Mereka juga sangat efektif dan efisien dalam berkarya.